Ya pemirsa, ini adalah berita terhangat dan juga terpopuler dalam situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama, 3 provinsi Sumatera darurat bencana. Bencana hidrometeorologi, banjir bandang hingga tanah longsor melanda Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir. Meluasnya dampak serta tingginya korban membuat 3 gubernur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Di Sumatera Barat, Gubernur Maiheldi mengeluarkan penetapan status darurat sejak 25 November hingga 8 November 2025. Total 13 kabupaten kota terdampak dengan Padang Pariaman menjadi wilayah terparah banjir, serta daerah Agam dengan dampak longsor terberat. Di Aceh, Gubernur Muzakir Manaf menetapkan status darurat mulai 28 November sampai 11 Desember 2025, di mana bencana ini memutus jaringan komunikasi dan menyebabkan korban jiwa. Sementara jembatan terputus menyulitkan distribusi logistik meski pemerintah Aceh tetap menyalurkan bantuan. Di Sumatera Utara, Gubernur Bobi Nasution menetapkan status darurat yang terhitung sejak 27 November hingga 10 Desember 2025. Lebih dari 10 kabupaten kota terdampak dengan 30 korban meninggal dunia dan 4.035 warga mengungsi. Fokus utama saat ini adalah evakuasi dan pembukaan akses yang terputus. Kita ke informasi top news yang kedua. Menteri Pertanian merangkap Kepala Bappenas Amran Sulaiman menegaskan sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid terkait meningkatnya alih fungsi lahan sawah produktif di Bali. Amran menyampaikan telah menyiapkan strategi khusus, namun belum dapat diungkapkan ke publik. Nusron menyatakan konversi sawah di Bali mencapai 600 hingga 700 hektar per tahun dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Ia menekankan pengendalian harus dijalankan sesuai dengan amanat LP2B agar sawah produktif tidak mudah dialihfungsikan. Gubernur Bali Iwayan Koster mengakui kondisi ini kian mengkhawatirkan. Surplus beras menurun dan dalam jangka panjang Bali berpotensi mengalami kesulitan pangan. Pemprov Bali kini mempercepat perda pengendalian alih fungsi lahan produktif yang sudah disusun sejak 6 bulan lalu. Sampai perda terbit, Pemprov Bali akan menghentikan sementara penerbitan izin hotel, restoran, dan toko modern yang memakai lahan produktif. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Kementerian ATR BPN untuk memperketat perubahan fungsi ruang demi menjaga ketersediaan pangan di Bali. Pemirsa, kita ke informasi yang ketiga, di mana Trump ngamuk karena AS akan tutup pintu migran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana menghentikan secara permanen migrasi dari seluruh yang ia sebut negara dunia ketiga. Pengumuman ini disampaikan sehari setelah seorang warga Afghanistan diduga menembak 2 anggota Garda Nasional di dekat Gedung Putih. Trump dalam unggahan media sosialnya menegaskan sistem imigrasi harus dipulihkan sebelum Amerika menerima pendatang baru. Ia mengancam membatalkan jutaan izin masuk pada eranya Biden, menghentikan seluruh subsidi untuk non-warga AS, serta mendeportasi warga asing yang dianggap menjadi resiko keamanan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran internasional karena diprediksi memperburuk hubungan AS dengan negara-negara berkembang. Belum ada respon resmi dari Kongres ataupun pemerintah negara terdampak saat ini. Insiden penembakan yang memicu kebijakan ini melibatkan Rahmanullah Lakanwal, 29 tahun, di mana veteran Afghanistan ini masuk ke AS melalui program Operation Allies Welcome. Media AS melaporkan Lakanwal menembak 2 tentara Garda Nasional sebelum ditembak balik dan dirawat di rumah sakit. Kita ke informasi top news yang terakhir. Kebakaran besar di kompleks apartemen Wang Fu Court, Hong Kong menelan sedikitnya 94 korban jiwa. Ratusan warga masih hilang dan proses pemadaman baru terkendali setelah lebih dari 24 jam. Api melahap 2 blok hunian bertingkat di distrik Tai Po saat seluruh area sedang dalam renovasi, dibungkus perancah bambu dan jaring hijau. Wakil Direktur Dinas Pemadam Derek Armstrong Chan menyebut bahwa korban terbanyak ditemukan di 2 blok tersebut. Tim penyelamat menghadapi panas ekstrim, asap tebal, dan reruntuhan saat menembus lantai atas. Pihak berwenang menangkap 3 pimpinan perusahaan Prestige Construction atas dugaan pembunuhan tidak berencana karena diduga menggunakan bahan yang tak aman yang mempercepat penyebaran api. Di tengah duka, warga mencari anggota keluarga mereka di pos-pos penampungan.
Paus Leo menyampaikan solidaritas spiritual melalui Telegram kepada Kardinal Stephen Chow. Pemerintah Hong Kong menyiapkan dana bantuan sebesar 300 juta dolar Hong Kong dan sejumlah perusahaan besar termasuk Xiaomi, Xpeng, Geely, serta yayasan milik Jack Ma dan Tencent turut memberikan bantuan.